Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauladi Fatullah, biasa dipanggil Fatah. Saya merupakan pemateri dari kelompok 1A. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai paragraf. Sebelum memasuki materi paragraf, Fatah akan memperkenalkan teman-teman Fatah. Yang pertama, Ima Arisoni Putra. Yang kedua, Mahmudatul Aulia. Yang ketiga, Muhammad Mauladi Fatullah. Yang keempat, Rahma Izama. Yang kelima, Sani Hendi Anggraini. Yang keenam, Yasmin Mailana Sani. Oke teman-teman, mari kita masuk dalam materi paragraf. Pertama, apa paragraf itu? Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang terdiri dari sebuah ide pokok dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Sebuah paragraf memiliki unsur kelengkapan kalimat sebagai pendukung atas penjelasan-penjelasan mengenai ide pokoknya. Apa saja unsur kelengkapan kalimat tersebut? Yang pertama adalah topik atau gagasan utama. Gagasan utama adalah ide atau pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam suatu cerita. Gagasan utama ini terkadang tidak tertulis langsung di dalam suatu kalimat, tetapi tersirat dari kalimat utama. Cara mudah mengenalinya begini teman-teman. Bacalah keseluruhan dari suatu paragraf tersebut, kemudian pahami dan coba untuk menjawab apakah yang dibahas dalam cerita tersebut. Jawaban itu yang disebut dengan gagasan utama. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal paragraf, di akhir, atau di awal dan di akhir, atau dikenal juga dengan campuran. Mengenai kalimat utama ini, kami akan membahasnya dalam slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf tersebut. Kemudian yang keempat ada transisi. Transisi merupakan susunan kata yang menjadi penghubung antara kalimat agar terdengar padu. Transisi lebih dikenal dengan konjungsi, di mana konjungsi ini terdiri dari dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Namun kami tidak membahasnya. Kemudian yang terakhir ada penegas. Penegas ini maksudnya adalah pengulangan kembali topik dan sebagai daya tarik bagi para pembaca atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejemuan. Tapi penegas ini tidaklah mutlak, karena penegas ini dapat dihilangkan atau tidak dapat dipakai atau tidak dipakai. Penjelas dipakai apabila penulis atau pengarang memerlukannya dalam menunjang kejelasan informasi. Penegas tidak dipakai apabila pengarang atau penulis menganggap kehadirannya tidak diperlukan. Kemudian di slide selanjutnya kita mempelajari mengenai ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf terdapat 3. Itu yang pertama, kalimatnya terdapat di baris pertama yang mencakup pada jarak dan dalam komposisi yang berbeda, dan baris berikutnya lebih maju dari kalimat yang pertama. Maksudnya begini teman-teman. Kalimat pertamanya itu menjorok, mendalam, terus kalimat selanjutnya itu
lebih maju. Contohnya begini. Nah, itu teman-teman, dimana antara jarak mendalam sama yang lebih maju itu kisaran 1,2 cm. Kemudian yang kedua ada kalimatnya memiliki dua jenis atau dua klausa dan disertai penjelasannya. Yang ketiga ada paragraf. Yang ketiga ini paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat beserta penjelasannya. Kemudian di slide selanjutnya kita mempelajari mengenai syarat-syarat paragraf. Ada berapakah syarat-syarat paragraf itu? Ada 4. Pertama, ini kesatuan. Kesatuan merupakan salah satu syarat dari paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok saja, satu topik atau satu permasalahan. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide pokok atau tidak dapat dikatakan dengan kesatuan. Kemudian syarat yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan ini biasanya sering disebut dengan penyusunan kalimat secara logis atau seperti halnya kalimat efektif. Dalam paragraf juga dikenal sebagai koherensi. Kepaduan ini biasanya juga dikenal dengan koherensi. Paragraf dikatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Untuk itu, kepaduan ini biasanya dapat dibangun melalui cara repetisi atau pengulangan dengan kata kunci atau sinonim, kata ganti dan kata sambung, serta frasa penghubung yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan. Kelengkapan dalam memberikan informasi untuk mendukung gagasan. Kemudian yang keempat ada keruntutan. Maksudnya keruntutan di sini adalah tidak ada informasi yang melompat-melompat. Kemudian yang terakhir itu ini tidak mutlak teman-teman, yaitu konsistensi atau penggunaan sudut pandang aku, kamu, kami, dia, penulis atau peneliti. Maksudnya begini, dalam sebuah paragraf biasanya ada kalimat yang menjelaskan. Yang pertama itu aku, kemudian yang kedua, paragraf kedua itu menggunakan penulis. Nah, itu tidak konsisten teman-teman, itu salah. Itu bukan merupakan paragraf yang baik. Kemudian selanjutnya kita mempelajari mengenai jenis-jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Teman-teman, paragraf deduktif. Paragraf ini biasanya kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, sedangkan kalimat lainnya sebagai penjelas. Sebaliknya, paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir kalimat dan kalimat-kalimat yang lain merupakan sebagai penjelas, atau disebut juga dengan kalimat terakhir itu kesimpulan. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini maksudnya adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan di akhir rangkaian kalimat.
Di slide selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf ini menceritakan suatu hal secara kronologis. Karena sifatnya bercerita, maka pembaca akan menemukan sudut pandang. Paragraf narasi biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Kemudian yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf ini berisi penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena menjelaskan mengenai fakta-fakta yang ada, maka paragraf eksposisi ini disebut dengan paragraf ilmiah. Paragraf eksposisi memiliki tujuan, yakni memberikan informasi yang detail. Paragraf ini biasanya dijumpai pada artikel-artikel berita. Yang ketiga, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi pandangan penulis terhadap sebuah fakta atau isu permasalahan. Pada paragraf ini dapat dijumpai kesimpulan dari rentetan penulis. Kemudian yang keempat ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif merupakan paragraf yang menampilkan pendapat-pendapat penulis terhadap berita atau isu tertentu. Dinamakan paragraf persuasif karena sifatnya mempengaruhi pembaca. Yang kelima ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam paragraf. Paragraf ini bertujuan agar pembaca merasakan atau membayangkan hal yang dijelaskannya secara jelas dan nyata. Oke, topik selanjutnya adalah fungsi atau kegunaan dari separagraf. Pertama, sebagai penampung dalam mengekspresikan gagasan. Ketika kita mendapatkan sebuah ide, kemudian kita kembangkan, ekspresikan dalam rangkaian kata-kata hingga membentuk paragraf. Kalimat terakhir dalam paragraf tersebut akan menunjang ide baru. Ide baru itu akan dikembangkan lagi sehingga membentuk sebuah wacana atau teks. Kemudian yang kedua, menandai peralihan yang baru. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebuah wacana terbentuk. Dalam wacana tersebut pastilah terdapat beberapa paragraf, di mana paragraf tersebut dalam beberapa paragraf tersebut terbentuk beberapa gagasan ide. Kemudian yang ketiga, alat untuk memudahkan penulis mengembangkan ide dan pembaca dapat memahami jalan pikirannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya wacana atau teks yang disusun berdasarkan gagasan utama secara runtun. Penulis mengembangkan gagasannya secara beruntun dalam kata-kata hingga terbentuk paragraf. Kemudian pembaca membacanya. Dengan membacanya, pembaca dapat memahami jalan pikiran dari penulis. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman paham, dan mohon maaf atas kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.